Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan netralitas TNI dalam pemilihan umum 2024. Ia mengatakan akan memastikan bahwa akan ada sanksi tegas ketika ada oknum TNI yang tidak netral. Selain itu, Maruli juga menyatakan prajurit TNI yang profesional tidak akan ikut dalam arus politik karena sudah berada di koridor yang tepat. Sehingga TNI tidak akan membuat sejarah sebagai pihak yang tidak netral dalam kontestasi pemilu. Ada laporan, kita cek, bisa nggak akan lama langsung lepas jabatan. Lepas jabatan dan Iya. kalau tidak netral berarti? Iyalah pasti itu. Berarti menjaga netralitas? Minimal itu lepas jabatan. Siap. Nanti ada lagi aturan-aturan hukumnya. Terkait insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI di Boyolali pada akhir Desember 2023 lalu, Maruli menegaskan bahwa TNI tetap memegang teguh netralitas dalam menghadapi pemilu 2024. Ia meminta agar semua pihak tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan atas insiden yang terjadi di Boyolali. Ia menyatakan bahwa dirinya menyayangkan ada pihak-pihak yang coba mengaitkan insiden yang terjadi tersebut ke arah netralitas TNI. Namun Maruli menegaskan kembali tindakan cepat TNI Angkatan Darat dalam merespon insiden di Boyolali dan menyelesaikan permasalahan insiden tersebut dengan penanganan yang baik merupakan bukti konkret bahwa TNI Angkatan Darat memegang teguh netralitas. Pikir ya, jadi kita kan dari sejak awal sudah sampaikan kita netral ya, kita komit bersama-sama semua stakeholder masyarakat untuk melaksanakan pemilu damai ya. Jadi teman-teman media juga pemilu damai. Sudahlah, kita jadikan ini betul-betul pesta demokrasi. Ada bawahan atau level prajurit yang menyimpang dari arahan Pak Kasat yang mengambil bagian dalam upaya pemenangan paslon tertentu misalnya, melanggar batas-batas yang sudah ditentukan dan lain sebagainya. Apa tindakan yang akan diambil oleh Pak Kasat? Udah jelas, pasti dia dipanggil, nonjob minimal. Udah pasti, ya ada bukti. Ya kan ada beberapa kejadian, mungkin saya nggak bisa share di sini, yang kita panggil langsung, nonjob, kita periksa. Sudah ada yang jalan, ya, sudah ada yang berjalan itu diperiksa seperti itu. Jadi nanti yang ke depan saya pikir tentara-tentara juga tidak mau menggamblingkan, nggak konyol-konyol seperti itulah untuk bisa campaign jelas-jelas, apalagi zaman sekarang foto laporan, ya kita menghadapi isu orang aja sekarang udah begini, sekarang dibilang tentara ikut-ikutan kan. Tapi sudah memetakan setidaknya Jenderal ya, potensi kerawanan daerah-daerah yang dianggap zona merah dan lain sebagainya ini diberikan perhatian khusus di tahun pemilu? Kalau di bidang itunya saya pikir masyarakat sudah cukup belajar lah. Jadi keributan-keributan seperti itu mudah-mudahan tidak ada. Walaupun ya mungkin secara teori kalau jumlahnya tipis-tipis berpotensi, ya itu teori-teori konflik lah. Betul. Tapi kalau secara umum saya coba jalan kemana-mana, mereka sudah mulai mengerti apa sih sebenarnya yang diperjuangkan. Masyarakat sudah cerdas begitu ya? Udah mulailah mengerti. Sekarang kan kita mengalami masa yang kemarin, masa terutama periode yang kemarin lah ya. Kita tahu ada yang cukup membelah, polarisasi. Sekarang sudah tidak terlalu lah, ya sudah tidak terlalu kalau menurut saya sih. Saya coba survei, tanya sana, tanya sini. Saya kadang-kadang suka pergi sendiri. Saya tanya langsung. Saya bukan berdasarkan laporan.
Ya, saya ketemu teman-teman lama saya ngobrol di warung. Saya ketemu teman SD, SMP, SMA. Ya, gimana kondisi? Jangan dibilang kampanye lagi nanti. Politik sebagai suatu percakapan itu sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari demokrasi. Iya. Tapi pada bagiannya alat-alat negara berada pada relnya. Itu yang ingin disebut Itu harus, oleh iya, Pak Kasat, ya. harus. Dan masyarakat diberikan keluasaan dan kebebasan, kemerdekaan untuk menentukan pilihannya tanpa intimidasi, tanpa paksaan, bahkan tanpa bujuk rayu, pakai politik uang lain sebagainya. Ya, sekarang kan kita kalau misalnya di tentara mau menjanjikan apa? Mau ngancam sekarang. Mana berani kita ngancam orang sekarang ini? Ya. Ngomong mulut aja ada yang dengar 2-3 orang udah laporan dia. Kalau lewat telepon sudah selesai kita. Bisa direkam. WA apalagi. Ya. Jadi ya tidak sesimpel itulah kalau ada yang seperti itu juga. Ya. Jadi agak-agak kita itu sudah jelas di koridor-koridor yang sangat membatasi untuk kita dipaksa untuk profesional gitu. Gitu kira-kira. Dan pengawasan publik hari-hari ini sudah begitu masif ya. Sudah masif sangat. Pak Ya. Kasat, sehingga pada akhirnya sangat kecil hal-hal demikian bisa dilakukan. Ya. Pak Kasat, terakhir ini menjadi kepala staf TNI Angkatan Darat di tahun politik. Banyak orang yang bilang itu jabatan yang ngeri-ngeri sedap itu. Pak Kasat, Jenderal. Iya. Bagaimana mentalitas secara pribadi? Ya dan itu lain yang saya sebagainya sampaikan memastikan tadi ya. jabatan ini bisa ditunaikan dengan baik. Ya itu yang saya sampaikan tadi. Kalau saya sih tidak ada kepentingan pribadi. Maksudnya saya bagaimana tugas saya selaku di Angkatan Darat, pembina kekuatan Angkatan Darat, bagaimana supaya anggota saya bisa berlatih dengan baik, bagaimana tingkat kesejahteraan mereka bisa lebih baik dengan program-program lebih efektif, efisien, ya. Itu apalagi nanti ya kita coba banyak hal lah di Indonesia ini sebenarnya kita punya peluang-peluang untuk tidak hanya bersandar di anggaran. Itu yang coba kita kelola. Seperti hal-hal seperti ini, kalau nanti kita bisa menanam dengan masyarakat, itu kan menjadi nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu kesejahteraan pribadinya ada, mudah-mudahan bisa kesatuan, kan gitu aja. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Ya, Terima kasih Kepala makasih Staf TNI Angkatan Darat, Terima kasih. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang jelas kemudian Pak Kasat akan menampilkan, tentu saja menunaikan tugasnya di tahun politik yang tentu saja tidak mudah. Kemudian juga ada tugas-tugas lain, termasuk ketahanan pangan dan sebagainya. Dan kita akan lihat bagaimana sepak terjang dari Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.